Oke, balik lagi di Bacok Tacticals bersama gua Fahmi Yusuf dengan call sign Foxtrot02. Oke guys, gua baru aja kelar nonton sebuah film di Prime Amazon yang judulnya Without Remorse. Ini menceritakan tentang seorang Navy SEAL ya, seorang Navy SEAL yang habis melakukan sebuah tour di sebuah tempat Timur Tengah pastinya kan. Navy SEAL film-film Hollywood yang perang-perangan pasti berhubungan dengan Timur Tengah. Dan itu ujungnya premisnya hampir sama dengan film The Punisher. Gua nggak perlu kasih tahu detailnya seperti apa. Yang jelas teman-teman harus coba nonton gitu ya. Terutama anak-anak airsofter. Kenapa terutama anak-anak airsofter harus nonton film itu? Karena pertama, film itu menurut gua memiliki adegan peperangan, adegan persenjataan, adegan taktis yang di-perform oleh tim Navy SEAL gitu. Itu menurut gua salah satu yang looks real banget, yang sangat realistis selain Act of Valor. Kalau kemarin gua ngomong bahwa Six Underground tuh realistis banget nih, tapi ternyata ini jauh lebih realistis dibandingkan Six Underground. Gimana enggak gitu kan? Karena film ini emang berdasarkan novelnya si Tom Clancy. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, Tom Clancy itu kan emang kerjaannya tuh bikin novel yang kayak macam-macam espionase, spy, kemudian Central Intelligence of America atau yang berhubungan dengan intel-intel kayak gitu, atau peperangan, tentara-tentaraan gitu. Tom Clancy itu bikin filmnya ini banget. Ini kerennya karena ada satu adegan, itu scene pertama banget. Gua suka banget pas mereka itu keluar dari semacam kolam gitu dan mereka langsung assassinate musuh kayak gitu. Wah, itu Navy SEAL banget gitu kan, kayak frogman banget. Itu scene pertama aja udah mulai ngehook hati gue sebagai orang yang pernah bekerja sebagai armorer atau konsultan senjata api gitu. Waktu di perfilman gue selama kerja jadi konsultan senjata api, gue waktu itu dilatih untuk melihat detail-detail kecil soal persenjataan api, soal tactical drill, soal militer-militeran untuk di film. Maka dari itu gue makin kesini makin sensitif kalau misalkan nonton film yang berhubungan dengan militer-militer gitulah. Gue bakal menganalisa nih orang bisa megang senjata atau enggak nih, taktisnya kayak gimana, kemudian CQB-nya kayak gimana, terus stack up segala macem. Pokoknya ya banyak lah ya istilah-istilah yang mungkin teman-teman nggak ngerti, tapi banyak banget detail yang gue perhatikan di film. Meskipun banyak banget film-film yang menunjukkan adegan-adegan persenjataan, tapi menurut gue banyak yang memiliki kekurangan kecil. Mereka punya flaw baik kecil maupun besar gitu kan. Dan itu kelihatan jelas banget untuk orang-orang, terutama pasti orang militer ya. Itu pasti paham banget lah. Apalagi kalau misalkan anak airsofter aja gitu kan. Kalau misalkan nonton film macam FF gitu kan. Kemudian nonton film senjata-senjataan kayak misalnya John Wick. John Wick pertama bagus, tapi 2 dan 3 itu udah film Hollywood banget deh, yang untuk menghibur banget gitu kan. Yang ya itu fantasi, itu fiksi. Tapi yang Without Remorse ini yang dibintangi dan diproduseri oleh Michael B. Jordan, bukan Michael Jordan pemain basket ya, Michael B. Jordan yang main Creed, yang main Chronicle. Dia itu pokoknya adegan persenjataannya, adegan penyerangannya, terus adegan clearing house itu sangat detail dan sangat akurat. Ada juga adegan pada saat malam-malam dan matiin lampu, kemudian rumahnya diserang oleh Special Forces. Whoops, sorry itu sedikit spoiler, tapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Dan itu keren banget, soalnya emang Special Force emang jagonya tuh di kegelapan, karena manusia itu kan normalnya nggak bisa ngeliat dalam kegelapan gitu kan, dan mereka menggunakan advantage itu untuk menyerang lawannya. Itu keren banget teman-teman. Nah, yang menariknya adalah ketika gua ngeliat di kredit, mereka juga ada supervisor divingnya, supervisor perairan lah. Mereka punya supervisor itu karena emang banyak adegan air dan yang membutuhkan skill menyelam gitu. Dan Michael B. Jordan emang karena dia bisa tahan napas dengan lama di dalam air dan dia tuh bisa berenang gitu kan. Dia sukses banget memerankan perannya sebagai seorang Navy SEAL gitu. Navy SEAL harus bisa berenang pakai baju full gear lah. Itu Michael B. Jordan, keren banget. Dan juga uniknya adalah ketika gue ngeliat bawah lagi, gue merhatiin
ini konsultan senjata apinya siapa ya? Gue mikirnya ini pasti konsultan senjata apinya Navy SEAL. Tapi ketika gue ngeliat kredit ada weapon supervisor, kemudian ada lead armorernya, dan mereka berdua adalah emang filmmaker profesional. Tapi ketika gue search gak ada catatan atau gak ada record yang menandakan bahwa mereka ini punya background militer, teman-teman. Dan ketika gue lihat mereka ini filmografinya apa, ternyata emang cukup mengesankan. Mereka telah mengerjakan beberapa film kayak Hitman, kemudian film terbarunya si Ryan Reynolds yang dia tuh menjadi AI dalam sebuah game macam GTA gitu kan. Gue lupa judulnya apa gitu. Nice Guy atau Nice Guy, gue lupa gitu. Yang jelas filmografinya si Weapon Supervisor ini, dia itu sebenarnya menjabat sebagai special effect. Mungkin special effectnya khusus senjata. Misalnya mungkin dia bekerja sama dengan armorer dan dia mengerjakan semua efek ledakan, semua efek tembakan dan segala macam. Soalnya ketika gue lihat di film itu efek flashbang, efek frag grenade, efek bom apapun, mau bom bunuh diri atau bom semacam C4, kemudian adegan breaching pintu, semua itu looks real banget. Kalau misalnya teman-teman mau nge-compare di YouTube adegan-adegan itu, adegan flashbang, frag grenade, kalian lihat sendiri realnya kayak gimana di YouTube, itu hampir sama persis. Film ini tuh nggak ada ledakan yang kayak Michael Bay yang apa-apa meledak. Mobil pun dikasih disulut api meledak banget kalau misalnya di film Michael Bay gitu. Di sini tuh nggak gitu, nggak fireworks di mana-mana gitu. Teman-teman harus wajib banget nonton film ini, apalagi anak-anak airsofter nih kan. Lu semua kan pada suka persenjataan. Nah, gua ngerekomenin film itu, tapi bukannya gua nge-promote. Ini maksud gua bisa menjadi standar yang baru untuk untuk breakthrough, untuk pokoknya untuk melawan semua teori-teori orang-orang yang paham akan persenjataan tapi melalui film. Jadi pokoknya standar realistisnya sebuah adegan persenjataan itu menurut gua bisa diambil dari film Without Remorse ini. Dan pentingnya peran supervisor, konsultan persenjataan api di film itu adalah untuk menjaga tingkat realistisnya sebuah adegan senjata dalam film. Karena masih sampai sekarang pun masih banyak banget film yang ingin menunjukkan adegan senjata yang real banget, tapi karena mereka tetap ini tuh menghibur, mereka lupa terhadap basic tactical drill atau basic gun safety dan segala macam. Mereka bisa melupakan itu semua hanya demi membuat film yang cukup menghibur, cukup keren, cukup badass gitu kan. Tapi emang itu tiap director emang beda-beda treatmentnya. Ada yang gue pengen yang serba nembak-menembak, pokoknya bodo amat, ledakan sana sini, tembakan sana sini. Atau ada juga yang gue pengen film ini realistis. Itu kebebasan semua director ya untuk menentukan filmnya tuh harus realis atau tidak begitu kan. Dan juga karena ini sangat menghibur banget filmnya gitu kan, gue ngerekomendasikan teman-teman untuk nonton film itu. Lupakanlah film adegan persenjataan yang lainnya, karena menurut gue, makanya gue excited banget. Gue nonton ini tuh akhirnya gue menemukan film favorit yang baru. Meskipun storyline-nya gampang ketebak gitu kan, premisnya tau lah ini bakal mati, ini antagonisnya siapa, nanti ini bakal terjadi apa, itu sebenarnya kelihatan banget. Tapi teman-teman wajib nontonnya ya. Oke guys, kayaknya cukup itu aja bacotan taktikal gue malam ini, karena gue pengen berbagi sesuatu yang menyenangkan untuk teman-teman, dan semoga teman-teman tetap terhibur di masa ini masih PPKM ya. Kita ikutin pemerintah aja, oke? Kalau gitu teman-teman stay safe di rumah, tetap sehat, dan pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bacot Taktikal.